Stop gali lubang tutup lubang jika tak mau hidup sengsara. Halo semuanya, di video kali ini saya mau bahas berita yang akhir-akhir ini rame banget ya, entah itu di sosial media, di TV, berita TV ataupun di berita online ya. Oke, ini dia tentang pinjol. Nah, di gambar ini adalah salah satu cerita korban pinjol yang ternyata nyaris bunuh diri karena dia jadi bergelimang hutang. Apa sih hubungannya pinjol sama gali lubang tutup lubang? Mungkin bagi yang belum pernah mengalami, ini bingung ya, kok bisa sih bergelimang hutang? Kok bisa sih hutang sekian yang kecil jumlahnya jadi banyak banget? Kok bisa sih dari awalnya cuman ratusan ribu jadi ratusan juta? Ini dia jawabannya. Saya coba gambarkan ya. Misalkan ini di berita ini ceritanya si Dana. Nah, dia bercerita kalau awalnya dia meminjam di tahun 2019 itu hanya 600 ribu di salah satu aplikasi pinjol. Ya, dia pinjam 600 ribu. Tapi sebenarnya yang diterima itu nggak sampai 600 ribu. Ya biasanya dikurangi biaya administrasi dan lain-lain. Anggaplah diterima hanya 500 ribu. Tapi bulan berikutnya, jatuh tempo berikutnya dia harus membayar 900 ribu. Biasanya kalau yang tenor 1 bulanan itu bunganya akan lebih besar. Nah, bulan berikutnya, ini ceritanya kan dia untuk tolong temannya atau mungkin kalaupun dipakai sendiri karena ada kebutuhan lain, kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak dan dia tidak punya penghasilan tambahan, otomatis dia nggak cukup dong untuk bayar 900 ribu. Ya, anggaplah dia hanya baru punya uang 600 ribu. Berarti sisanya 300 ribu lagi dari mana? Dia terpaksa pengajuan lagi di pinjaman online yang kedua. Selanjutnya itu pinjaman kedua dia pinjam dengan angka 500 ribu di aplikasi karena dia butuhnya untuk menutupi 300 ribu yang akan diterima hanya 300 ribu. Dan dia terima 300 ribu, bulan depannya harus bayar menjadi 700 ribu. Ya, berbunga. Gitu. Selanjutnya bulan berikutnya itu kan kurang lagi untuk membayar hutangnya di dua aplikasi tersebut. Akhirnya dia pinjol lagi di aplikasi lain, ya pinjam lagi, anggaplah 1 juta agar bisa menutupi kekurangannya. Ya akhirnya membengkak lagi dari 1 aplikasi, kedua aplikasi, ketiga aplikasi. Sampai akhirnya ke puluhan aplikasi. Ya, dari yang awalnya 600 ribu, nambah nih hutangnya beserta bunganya jadi 1 juta, bulan berikutnya jadi 2 juta, jadi 2.500.000, jadi 3.500.000 dan seterusnya. Sampai akhirnya untuk yang di berita ini kita lihat hutangnya selama berapa tahun nih, 2019 sampai 2023 ini beritanya itu jadi sebesar 500 juta. Ya, ini akibat gali lubang tutup lubang. Ini salah satu contohnya. Tapi banyak banget berita ya yang saya baca, yang saya coba pelajari, bahkan ya dari orang-orang terdekat yang pernah mengalami, memang awalnya itu pinjamnya tidak terlalu besar nominalnya. Tapi karena setiap mau bayar nih pas jatuh tempo berikutnya, dananya kurang nih. Entah itu ya biasanya sih karena mungkin ada kebutuhan yang mendesak yang lainnya. Intinya akhirnya dia mencoba menggali lubang lagi atau pengajuan di aplikasi lain untuk bisa menutupi hutangnya sehingga di sini makin besar gitu. Dan biasanya nih ya kalau ditanya itu uangnya dipakai apa, ini
berita yang lain pun sama, rata-rata hutang yang awalnya hanya ratusan ribu atau hanya 1-2 juta itu bisa jadi ratusan juta karena itu gali lubang tutup lubang. Kalau ditanya uangnya dipakai apa? Yang nggak dipakai apa-apa, nggak dipakai foya-foya, enggak. Tapi lebih ke dipakai untuk menutupi pinjol 1, pinjol 2, dan lainnya seterusnya. Gitu. Karena bunganya memang besar sekali untuk pinjol ini dan rata-rata tenornya itu singkat. Jarang sekali ada yang tenornya itu bayar 1 bulan sekali sampai maksimalnya 12 bulan atau dicicil 12 kali. Rata-rata di pinjol itu hanya bisa bayar 1 bulan sekali itu di 3 sampai maksimal 3 kali cicilan, atau bahkan ada yang pembayarannya 2 minggu sekali dan ada yang hanya kasih tenor itu 7 hari. Jadi dia pinjam hari ini, misalkan ya hari Senin, hari Minggunya harus sudah dikembalikan dengan bunga yang sangat besar. Nah, ini yang menyebabkan si korban pinjol ini akhirnya panik ya. Karena sebelum jatuh tempo nih rata-rata pinjol itu suka menteror, mengancam bahkan ya, mengancam kalau tidak dibayar segera akan disebar datanya, akan ditelepon ke seluruh kontaknya, akan didatangi ke kantor, akan didatangi ke rumah. Dan mungkin yang paling buruk yang banyak dibayangkan sama orang yang korban pinjol ini adalah ketakutan bahwa hutangnya itu akan disebarluaskan di media sosial. Ya, semua orang jadi akan tahu. Itu yang sangat ditakutkan, makanya biasanya yang punya hutang pinjol ini akhirnya tidak bisa berpikir sehat dan panik, yang memaksa dia akhirnya gali lubang lagi untuk menutup lubang yang banyak. Jadi bagi kalian yang belum pernah menyentuh pinjol, jangan pernah sentuh pinjol. Tapi bagi kalian yang sudah terlanjur terjebak di kubangan pinjaman online ini, stop untuk gali lubang tutup lubang sebelum hutang kalian bertambah banyak. Terus gimana supaya enggak gali lubang tutup lubang? Stop bayar dulu ya, untuk sementara, bukan untuk selamanya. Stop bayar dulu, stop menggali lubang yang lebih dalam, pulihkan ekonomi dulu. Karena percuma dipaksakan terus gali lubang tutup lubang, ujung-ujungnya gak akan selesai. Tetap ujung-ujungnya kalian akan galbay juga atau gagal bayar karena memang sudah tidak sanggup. Jadi kalau sudah merasa berat tidak ada untuk bayarnya, stop dulu. Pulihkan ekonomi, kumpulkan sampai terkumpul untuk bisa melunasi. Gitu. Karena ini banyak banget dialami, bukan sama 1-2 orang. Sudah ratusan ribuan orang yang mengalami ini. Ya, dan mereka menyesal. Dulunya memaksakan gali lubang tutup lubang karena takut dipermalukan lah, takut sebar data, takut didatangin ke rumah, takut didatangin ke kantor. Ternyata hutangnya bukan lunas tapi malah tambah besar, tambah banyak. Yang katanya awalnya saya cuma 5 juta. Sekarang karena memaksakan terus gali lubang tutup lubang jadi sudah 200 juta. Dan lain-lain ya. Ini sudah dibuktikan sama ribuan orang di luar sana yang memang terjebak di pinjaman online. Jadi sebelum kalian terjebak lebih dalam, sebelum hutang kalian semakin bergelimang, semakin banyak, stop gali lubang tutup lubang dari sekarang. Selamatkan hidup kalian sebelum kalian menyesal nantinya. Ya, karena gali lubang tutup lubang bukan menyelesaikan hutang kalian, tapi justru menambah hutang kalian, memperpanjang hutang kalian. Kamu gak sendiri. Di sini banyak banget yang mengalami kayak kamu.
kamu gak sendiri, jadi gak usah takut untuk stop bayar dulu. Nanti di video lainnya saya akan bahas nih resikonya apa aja sih kalau kita galbay, apa yang harus dipersiapkan. Jadi tenang aja, jangan takut, kalian tidak sendiri. Tetap semangat, yakin kalau kalian bisa keluar dari kubangan pinjaman online ini dan bisa hidup normal kembali tanpa hutang.